Halo, selamat malam dari Rivaldi. Jelasin Bang, ini apa? Oke, Rivaldi itu adalah eksperimen untuk memvisualisasikan interference dalam gelombang. Interference itu dalam bahasa Indonesia itu interferensi. Jadi interferensi bisa terjadi ketika dua sumber gelombang mengeluarkan gelombang dengan frekuensi yang sama, dan ketika gelombang dengan frekuensi yang sama tersebut tabrakan, bisa menimbulkan interferensi. Jadi ada tiga jenis interferensi, ada konstruktif, ada partial destruktif, dan ada complete destruktif. Tergantung dari fase gelombangnya. Kalau gelombang tersebut di fase yang sama, maka dia akan membentuk konstruktif interference. Jadi gelombang itu tabrakan dan malah tambah gede gelombangnya. Kalau partial destruktif itu kayak DVT, dia tuh kayak fasenya itu setengah setengah nggak fase, jadi melemahkan gelombang intinya gitu. Nah kalau dia itu out of phase atau benar-benar fasenya beda, dia akan saling cancel satu sama lain. Nah mungkin kalian bertanya-tanya ya, buat apa sih kalian belajar gituan gitu. Nah kalau kalian IT dan terspesialisasi ke IT tech aja ya, jaringan terutama wireless, kalian perlu banget tahu tentang interferensi teman-teman. Karena kalian akan berhubungan dengan benda ini, akses point. Nih ya, gue kasih tahu, ketika kalian pasang akses point, mungkin orang awam nyebutnya WiFi ya. Pokoknya semua yang berhubungan sama WiFi disebut WiFi ya. Ini WiFi, terus router itu WiFi, switch itu WiFi. Ya disebut aja ini WiFi ya. Pasangnya jangan deket sama microwave. Nah, buat kalian yang pasang WiFi bawaan dari ISP, itu biasanya punya teknologi frekuensinya 2,4 GHz atau protokolnya 802.11n. Nah, itu WiFi paling sejuta umat lah pokoknya. Itu kalau kalian pasangnya dekat ini nih, dekat microwave, keduanya itu punya frekuensi yang sama, teman-teman. Microwave itu juga menggunakan frekuensi 2,4 GHz, cuman emang wattnya lebih gede. Kalau access point, dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz, tapi wattnya lebih kecil, miliwatt. Dan kalau kalian pasang dekat microwave, dia akan menimbulkan interferensi. Jadi jangan heran kalau access point kalian dipasang di dapur dekat microwave, terus internet kalian lemot, ya karena memang frekuensi dari microwave itu mengcancel frekuensi access point gitu. Nah, lalu yang kedua, interferensi juga bisa terjadi antara access point atau Wi-Fi dengan USB 3.0. Nih, USB ini, kalau kalian merasa internet kalian tiba-tiba lemot, coba cek laptopnya itu ada USB 3 yang nyolok apa enggak. Karena USB 3 ini terkenal bisa menimbulkan noise yang frekuensinya itu nge-cancel access point 2,4 GHz. Jadi, cek dulu kalau internet kalian lemot, USB 3-nya nyolok apa enggak. Oke, sebenarnya banyak yang menimbulkan interferensi, tapi gue kasih contoh dua itu aja yang paling famous. Oke, karena kita ngomongin akses point, gue akan kasih saran yang terus-terusan gue kasih tentang akses point ini. Ini namanya akses point dengan antena dipole, teman-teman. Antena dipole, pasang yang benernya itu seperti ini, tegak. Nggak boleh diginiin. Karena arah sinyalnya itu ada di sisi-sisinya. Dia tuh mengembang kayak donat. Duing, duing gitu. Kalau kalian pasangnya gini, sinyalnya itu akan mengarah ke atas dan ke bawah. Ya, pasti lemot, pasti sinyalnya tuh jelek. Kalau kalian pasangnya kayak gini, itu baru bener. Sering banget gue temuin, terutama di kos-kosan teman gue ya. Kalau gue ke kosan-kosan temen gue atau ke rumah temen gue atau nginep di hotel, banyak yang pasang kayak gini. Ini maksudnya apa? Mau nembak? Duh, duh. Ya, itu salah. Pasangnya gini teman-teman. Ya, kalau kalian nemu antena yang kayak gini, tolong diperbaiki, dikatasin gitu. Tegak. Oh ya, saran satu lagi, kalau kalian mau internetnya bagus, jangan pakai antena bawaan dari ISP karena menggunakan teknologi sejuta umat ya, 2,4 GHz. Ini sendiri gue beli access point dengan teknologi 5 GHz. Dia tuh protokol 802.11ac dual band. Jadi dia bisa 2,4 GHz, bisa 5 GHz. Kenapa gue saranin pakai 5 GHz? Nih, gue kasih tahu. Nah, di sini gue ada aplikasi namanya Wi-Fi Analyzer. Jadi, kalau kalian pasang Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz, dia tuh bakal sepi, teman-teman. Lihat, ini akses point gue yang ada di kamar, tuh, yang ini. Yang tadi itu akses point yang gue taruh luar. Lihat, dia tuh sepi. Nggak ada akses point lain di tetangga gue yang pakai 5 GHz kecuali gue. Ini akses point 5 GHz yang di lantai satu. Ini yang ada di kamar gue. Yang di luar itu lagi gue copot kan. Lihat, 5 GHz itu sepi banget. Artinya apa? Nggak bakal ada noise, nggak bakal ada interferensi.
Lalu kita coba ubah ke yang 2,4 GHz. Lihat, banyak banget, buset. Saling tabrakan, mana ada yang tabrakan nih. Ini bakal lemot, interferensi. Jadi saran gue adalah ya beli aja WiFi yang 5 GHz. Jadi jadi dia bakal sepi. Ya, sepi. Makanya gue sebut WiFi 2,4 GHz itu WiFi sejuta umat karena memang kita tuh rebutan sama tetangga karena kalau paham ya. Nah, WiFi 2,4 GHz itu disebut juga sebagai WiFi 4. Nah, WiFi yang 5 GHz itu WiFi 5, teman-teman. Nah, kalau kalian punya duit lebih, belilah access point yang punya teknologi WiFi 6 atau WiFi 6E yang punya frekuensi 6 GHz itu jauh lebih sepi lagi. Ya udahlah, dah. Ada selamat malam. Besok Senin.